Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, dalam kebijakan internasional itu ada 3 kebijakan, yaitu yang pertama ada kebijakan proteksi yang akan saya jelaskan sendiri, kemudian ada kebijakan perdagangan bebas, terus kemudian yang ketiga ada kebijakan proteksi, terus perdagangan bebas, sama kebijakan autarki terakhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nadra. Baik, kebijakan proteksi yang pertama ya. Kebijakan proteksi itu ialah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh, atau dalam bahasa ekonominya disebut infant industry, dan melindungi perusahaan baru ya dari perusahaan-perusahaan besar yang dari persaingan yang tidak adil, juga melindungi dari persaingan barang-barang impor. Nah, industri-industri domestik yang baru berdiri ini biasanya itu memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah karena sudah memiliki skala ekonomi yang besar. Nah, kebijakan proteksi ini memberi kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dan memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan, sehingga kebijakan proteksi ini hanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri itu sudah dirasa cukup dan mampu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, maka kebijakan proteksi ini, maka proteksinya ini akan dicabut. Nah, proteksi dalam perdagangan internasional ini terdiri dari beberapa, yakni yang pertama ada tarif. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah atau custom area. Sementara barang-barang yang masuk ke wilayah negara itu akan dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Terus kemudian yang kedua yakni ada kuota. Nah, kuota sendiri ini yaitu bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu, atau kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi kuota ini ya namanya pembatasan jumlah maksimum gitu. Terus kemudian ada larangan impor. Nah, larangan impor ini adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk-produk asing ke dalam pasar domestik dalam negeri. Nah, kebijakan larangan impor ini dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya melarang daging impor sapi yang mengandung penyakit. Nah, terus kemudian yang keempat ada subsidi. Dengan adanya subsidi ini, produsen dalam negeri ini bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya subsidi langsung itu berupa uang terima, terus ada subsidi per unit produksi tuh. Terus kemudian yang kelima ada dumping. Nah, dumping ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri itu lebih murah daripada dijual di dalam negeri, atau bahkan di bawah biaya produksi. Nah, kebijakan dumping ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen. Terus faktor-faktor apa saja yang mendorong proteksi? Ada sebelum itu ada beberapa tujuan dari proteksi ini. Yang pertama ada mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, tadi sudah saya jelaskan, mendiversifikasikan perekonomian, terus menghindari kemerosotan industri-industri tertentu.
menghindari dumping, menambah pendapatan pemerintah, itu sudah saya jelaskan. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya tentang kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan autarki. Dari saya sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan bebas. Nah, kebijakan perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk dari kebijakan perdagangan internasional. Pengertian kebijakan perdagangan bebas itu merupakan kebijakan perdagangan yang menginginkan adanya kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak adanya rintangan dari luar atau ke luar negeri. Nah, kebijakan ini itu berkembang seiring dengan adanya globalisasi, di mana antara negara satu ke negara lainnya itu lebih terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perdagangan bebas. Yang pertama itu dilakukan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Maksud dari pembatasan perdagangan yang lain tuh misal kayak seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Nah, terus yang kedua adalah akses bebas ke pasar. Maksudnya tidak adanya batasan atau adanya kemudahan akses yang langsung pada pasarnya. Terus yang ketiga itu ketiadaan dasar-dasar dalam pemutar beli perdagangan. Maksud dari pemutar beli perdagangan itu seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum. Lalu selanjutnya itu adanya akses dalam informasi pasar. Maksudnya itu konsumen dalam melakukan pembelian produk itu dapat meraih informasi secara terbuka dan bebas. Lalu yang selanjutnya segala aktivitas ekonomi pastinya tuh bertujuan untuk memperoleh profit atau laba. Dan yang terakhir adanya semua aktivitas ekonomi itu dilaksanakan oleh perusahaan swasta dan tidak adanya campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah itu berperan sebagai pengawas saja. Pastinya dalam perdagangan bebas itu ada keuntungan sama kerugian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan perdagangan bebas. Salah satu keuntungan atau kelebihan perdagangan bebas yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara. Jadi kan tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Misal dalam suatu negara itu sumber daya alamnya itu terbatas. Tentu saja negara tersebut tuh pastinya membutuh bantuan ke negara lain untuk memenuhi kebutuhannya di dalam suatu negara. Terus yang kedua adanya tuh memperluas lapangan pekerjaan. Jadi ketika perusahaan dari negara lain membangun cabang ke dalam negeri misal, itu tentunya dalam perusahaan tersebut itu membutuhkan karyawan dalam perusahaannya. Terus yang terakhir meningkatkan kualitas produk. Jadi dengan adanya persaingan yang makin luas, para produsen itu akan berusaha meningkatkan kualitas produk itu agar tidak kalah saing dengan pihak lain. Nah, itu dengan cara mendorong produsen lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk. Terus ada kekurangan juga. Nah, kekurangannya itu terhambatnya industri dalam negeri. Maksudnya itu gini, ketika suatu negara belum siap dengan adanya sistem perdagangan bebas, dapat mendorong terjadinya penghambatan industri dalam negeri. Misal, ketika seorang produsen itu tidak mampu menciptakan produk yang bagus dengan kualitas yang baik, maka produsen tersebut tuh akan tersingkir atau kalah saing. Terus yang kedua adalah banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap. Nah, memang adanya kemudahan untuk bekerja di pasar yang lebih luas itu memang memberikan keuntungan bagi negara-negara tertentu. Namun tidak bagi negara yang berkembang. Karena negara berkembang kan tingkat pendidikannya itu masih rendah. Jadi akan sulit tenaga kerja untuk terserap ke negara lain. Dan tenaga kerja itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya kedatangan para tenaga kerja dari luar. Dan yang terakhir itu adalah dapat mengurangi pendapatan negara. Jadi ketika suatu negara kesulitan dalam bersaing di pasar global, maka tidak menutup kemungkinan tingkat impor lebih tinggi daripada ekspor. Jadi jika ekspor lebih rendah, maka pendapatan negara itu juga rendah. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada permateri ketiga. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan autarki yang dikemukakan oleh George Friedrich Hegel. Menurutnya, perdagangan internasional adalah suatu ancaman baik keseluruhan kesehatan maupun pertumbuhan bagi suatu negara.
Kebijakan autarki sendiri memiliki makna yang sama dengan swasembada atau perdagangan terbatas yang bertolak belakang dengan kebijakan perdagangan bebas. Tujuan dari kebijakan autarki ini adalah untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari negara lain. Negara yang pernah memakai kebijakan autarki ini adalah Nazi Jerman pada 1933 hingga 1945, yang pada abad 16 hingga 18 negara-negara Eropa Barat yang jika menambah kekuasaan dengan membatasi perdagangan internasional akan disebut sebagai bentuk dari autarki. Negara lain yang menggunakan kebijakan autarki ini adalah Afghanistan pada tahun 1966 hingga 2001. Terima kasih.